Supriyati. Saya mahasiswi semester 6 kelas D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah retorika. Di samping itu, saya akan melakukan simulasi mengajar pada teks berita. Simak videonya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, masih pagi kok, udah lemas. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa di sini ketua kelasnya? Detolino. Oh iya, oke. Detolino, silakan untuk memimpin doa ya. Baik Bu, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Sebelumnya Ibu mau absen dulu kalian ya. Di sini hadir semua? Hadir Bu. Ya, Ibu absen dulu ya. Antis Saputri Hadir. Detolina. Hadir. Detolino. Hadir. Oh, kembar ya. Ida Kofida. Hadir. Iya. Putri Sanitiza. Hadir Bu. Lina Maskerina. Hadir. Semuanya hadir ya. Ya. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks berita. Sebelum kita mulai ke pembahasan, Ibu akan sedikit bercerita. Di dalam cerita ini ada dua laki-laki yang bernama Hardi dan Rizky. Hardi dan Rizky ini keduanya sudah bersahabat sejak dulu, sejak kecil. Mereka kemana-mana sering bersama, belajar bersama, main bersama. Sampai akhirnya Hardi ini harus pindah ke luar kota. Kita sebut saja kotanya itu kota A. Nah, kemudian mereka sudah jarang bertemu, bahkan hampir tidak pernah bertemu. Ya, sampai mereka sudah dewasa, Rizky ini kebetulan bekerja di mana Hardi tinggal, di kota mana Hardi tinggal. Ya, tapi mereka masih berjauhan, namun masih satu kota. Ya, nah ketika itu Hardi menghubungi Rizky untuk mengajak buka puasa bareng di satu kafe. Nah, di sini ini rumah Rizky yang di kota A. Di sini letak kafe itu. Waktu yang ditempuh dari rumah Rizky ke kafe itu hanya membutuhkan waktu 10 menit. Karena di sini Rizky adalah penghuni baru di kota ini, Rizky bingung untuk memulai dari perjalanan dari mana. Akhirnya Rizky ini memulai perjalanan dari rumahnya ke arah barat. Terus Rizky dengan sepeda motornya berjalan ke arah barat. Kemudian Rizky berjalan, di sini ada jalan, di sini ada jalan. Rizky memilih jalan ke arah barat. Kemudian Rizky terus dengan perjalanannya, kemudian Rizky berbelok ke arah timur. Sampai di sini Rizky bingung. Namun Rizky di sini tidak ingin menghubungi Hardi karena tidak ingin memberatkan atau merepotkan orang lain. Ya, kemudian beloklah Rizky ke arah selatan, kemudian dia terus ke arah timur, ke utara, kemudian ke arah timur lagi. Padahal Rizky sedikit lagi sampai ke tempat tujuan, tapi di sini Rizky berbelok ke arah selatan. Kemudian Rizky ke arah timur, kemudian ke arah utara, beloklah Rizky ke arah timur. Sampailah Rizky di tempat tujuannya, yaitu di salah satu kafe di kota A. Nah, di sini yang harusnya Rizky menempuh waktu hanya 10 menit, Rizky menempuh waktu 1 jam. 1 jam. Seperti itu. Jadi coba di sini ada yang tahu pesan yang dapat disampaikan dari cerita yang telah Ibu sampaikan tadi? Pentingnya untuk berkomunikasi Bu. Ya, bisa. Terus siapa lagi? Iya, betul, bisa. Jadi intinya pesan yang dapat disampaikan dari cerita ini yaitu pentingnya ketika akan mencapai satu tujuan, kita memerlukan suatu ilmu. Nah, di sini Rizky ini penghuni baru di kota A, makanya dia belum terbiasa. Jadi dia muter-muter nih di jalan sini, muter-muter. Sedangkan Hardi yang rumahnya cukup jauh dari kafe kan dia sudah sampai duluan di kafe. Nah, begitupun kita, apapun
kita sebut ilmu itu kebiasaan. Sama halnya dengan seperti kita akan membuat kue. Kalau misalkan kita sudah memiliki bahannya kayak terigu, telur, mentega dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan kita belum tahu cara pembuatannya seperti apa, kemungkinan gagalnya itu akan lebih besar. Itu misal saja yang terus diasah akan lebih mudah untuk memotong sesuatu seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Kita masuk ke materi teks berita. Siapa di sini yang belum pernah melihat berita? Ida, Bu. Iya, Bu. Tidak, masa belum pernah melihat berita? Semuanya pasti pernah melihat ya, entah itu di televisi, di koran, ataupun di sumber lainnya, di media lainnya ya. Nah, apa sih berita itu atau teks berita itu? Siapa yang tahu? Yuk, Teteh. Berita adalah teks yang berisi informasi. Iya, betul. Bisa ada lagi? Ya, jadi berita itu teks yang melaporkan segala sesuatu peristiwa, kejadian, informasi yang telah ataupun sedang terjadi seperti itu. Nah, di sini ada unsur-unsur berita. Ada unsur-unsur berita. Unsur berita itu terdiri dari 5W plus 1H. Siapa yang tahu 5W itu apa saja? Iya betul. What? What? Ya, terus? Why? Why, betul. Where? Iya betul. Apa lagi? When? When. Nah, kalian pasti tahu ya, who itu siapa? Siapa? Ya, who siapa? What itu apa? Why itu mengapa? Where di mana? Dan when apa? Nah, sebenarnya semuanya ini bisa disingkat menjadi adik simba. Adik simba. Kalian bisa pakai rumus adik simba ini. Adik simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Hanya itu kan berarti how. Nah, ya, sekarang siapa yang tahu who itu apa? Saya, Bu. Ya, apa? Bu itu siapa yang terlibat di dalam berita tersebut? Iya, betul. Ya, begitupun selanjutnya ya. What itu apa, berarti apa yang terjadi di dalam peristiwa, dan mengapa peristiwa itu terjadi, where itu di mana peristiwa itu terjadi, dan when kapan peristiwa itu terjadi. Dan how ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari suatu peristiwa atau berita. Nah, selain dari unsur berita ini, adapun unsur-unsur pembuatan berita. Unsur-unsur pembuatan berita itu ada aktual, ada faktual, penting, dan menarik. Ya, sekarang di sini siapa yang tahu aktual itu apa? Saya, Bu. Ya, aktual apa? Aktual adalah berita yang terkini atau terbaru. Ya, betul ya. Aktual itu terkini, terbaru dari informasi atau peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian ada faktual. Ya, sekarang siapa yang tahu faktual itu apa? Saya, Bu. Ya, faktual itu apa? Faktual itu adalah berita yang Iya, nyata. Berarti berita itu bukan suatu halangan. Nah, kemudian ada penting. Penting itu berarti dari tokoh di dalam peristiwa tersebut, dari kapasitas diakui oleh masyarakat. Nah, kemudian ada menarik. Menarik itu berarti sifatnya itu menghibur. Kemudian masyarakat, rasa ingin tahu masyarakatnya itu lebih besar seperti itu. Kemudian di sini Ibu punya teks berita yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok ya. Kemudian nanti ditentukan unsur-unsur beritanya. Ya, silakan. Nanti kalian tinggal membaca dan mencari unsur-unsur beritanya. Siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ya. Kalian boleh mengerjakannya dari sekarang ya, Ibu tunggu. Sudah ya? Sudah, Bu.
Ya, sekarang siapa yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya? Saya Bu. Ya, Puput. Baik, di sini saya akan membacakan hasil tugas kelompok saya. Yang pertama, apa peristiwa di dalam berita tersebut? Jawabannya, ilmuwan dunia klaim virus corona mulai melemah. Nah, yang kedua, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Yaitu ilmuwan dunia dari ilmuwan dunia. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di Amerika Serikat. Nah, yang keempat, kapan virus melemah terjadi pada tahun 2003? Yang kelima, mengapa ahli dunia tak ada yang lelah melakukan riset? Karena hingga detik ini obat atau vaksin corona belum ditemukan. Nah, yang terakhir, bagaimana peristiwa di dalam teks berita tersebut? Yaitu ilmuwan dunia melakukan penelitian atau riset untuk menemukan vaksin COVID atau corona. Ya, betul. Bagus ya. Jadi di sini siapa yang belum paham mengenai materi yang telah dijelaskan? Semuanya mengerti ya? Paham? Paham Bu. Ya, jika paham, Ibu akan menyimpulkan bahwa teks berita itu adalah teks yang melaporkan informasi, peristiwa, kejadian yang telah ataupun sedang terjadi. Dan teks berita ini memiliki unsur-unsur berita seperti 5W, 1H. Ada what, ada who, ada why, ada when, ada where, dan hanya itu how. Kalian juga dapat merangkumnya di dalam rumus yang tadi, adik Simba. Itu. Kemudian ada pun unsur-unsur pembuatan berita. Tadi ada aktual, faktual, penting, dan menarik. Itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian membuat tugas untuk di rumah, yaitu mencari teks berita, mencari berita. Kalian bisa mencarinya itu di televisi, di internet, ataupun di media cetak seperti koran ya. Nanti sama tugasnya mencari unsur-unsur berita yang tadi telah dikerjakan seperti itu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita bertemu minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.